Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat RSAA. Happy New Year untuk sahabat RSAA semuanya. Selamat sore. Apa kabar sahabat RSAA yang ada di rumah? Pasti baik ya. Oke. Nah, ini kan live perdana di 2025 nih. Semoga acara RSAA Menyapa ini semakin baik, semakin banyak viewersnya, dan jangan lupa sahabat RSAA nanti akan ada giveaway untuk dua pemenang. Dan selamat bergabung di live streaming RSAA Menyapa. Oke, bertemu kembali dalam acara RSAA Menyapa dengan wajah baru dan ilmu baru. Pada segmen kali ini, saya Marian Karnia Sarifin akan menemani sahabat RSAA semua selama 1 jam ke depan dengan tema Cari Tahu Yuk, Persiapan dan Proses Cek Kesehatan di Laboratorium. Nah, sebelum membahas tema tersebut, di Rumah Sakit Hasyim Asyari melayani IGD 24 jam, Poli MCU di hari Senin sampai Sabtu pada pukul 7 pagi sampai 8 malam, dan melayani penjamin BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, Dompet Duafa, dan asuransi lainnya. Di Rumah Sakit Hasyim Asyari juga ada yang namanya RSHA Point. Nah, itu adalah tempat nongki yang paling asik dan banyak varian makanan dan minumannya di sana. Jadi di sana tempatnya nyaman dan kekinian sekali ya. Jadi bisa meskipun nggak berobat di Rumah Sakit Hasyim Asyari, main-main aja ke sini, bisa nongkrong ke RSHA Point. Nanti ketemu sama kita, ya, sama mbak-mbak yang cantik-cantik, mas-mas yang ganteng-ganteng, dokter-dokternya juga yang ramah-ramah, oke? Dan untuk para sahabat RSAA semua, bisa follow akun sosmed semua Rumah Sakit Hasyim Asyari, IG dan TikToknya di @rs.hasyim_asyari, untuk Facebooknya Rumah Sakit Hasyim Asyari, dan jangan lupa subscribe YouTube Rumah Sakit Hasyim Asyari di @rs_hasyim_asyari1. Dan nanti akan ada dua pemenang giveaway yang beruntung. Jadi jangan lupa komen dan ajakin semua keluarga, kerabat, sahabat, dan doi-doinya banyak dong. Doinya satu aja ya. Dan doinya untuk nonton dan pantengin terus live RSAA Menyapa. Baik, langsung saja nih kita bahas tema Cari Tahu Yuk, Persiapan dan Proses Cek Kesehatan di Laboratorium. Sudah ada di samping saya narasumber yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah Kepala Laboratorium Rumah Sakit Hasyim Asyari. Apa kabar, Mas? Sangat ceria sekali ya. Sangat ceria sekali. Oke, sebelum memulai obrolan nih, bisa memperkenalkan diri dulu ke sahabat RSA yang ada di rumah? Perkenalkan, nama saya Muhammad Saudara Stefani. Saya bekerja di staf laboratorium Rumah Sakit Hasyim Asyari. Oke. Ini saya manggilnya Mas Berta aja ya? Kakak juga boleh. Kakak, oke kakak. Oke, kalau boleh tahu Mas Berta ini lulusan mana? Lulusan AKYPM sepanjang tahun 2011. 2011, sudah senior ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah berapa tahun Mas di Rumah Sakit Hasyim Asyari ini? Dua sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun, udah lama banget ya, terhitung lama banget. Jadi udah merasakan ombak, diterjang ombak, kena angin gitu ya. Oke, tetap semangat ya Mas ya. Siap. Nah, sebagian orang awam ini kan mungkin masih asing ya istilah analis kesehatan, betul kan? Yang tahu orang awam itu mungkin dokter, perawat, bidan gitu ya. Mungkin dari Mas Darta bisa dong menjelaskan apa sih analis kesehatan itu? Analis kesehatan menurut saya adalah suatu wadah untuk, salah satunya adalah penegak diagnostik dari dokter. Salah satu pengerjaannya juga baik dari darah, urin, feses, kemudian jaringan tubuh yang lain. Seperti itu ya. Oke.
Lalu Mas Darta, mungkin Mas Darta bisa menjelaskan nih terkait tema kita yang kita angkat hari ini selaku tenaga analis kesehatan ya. Apa sih manfaat memeriksakan kesehatan secara rutin? Ada banyak. Salah satunya adalah bisa mengetahui sejauh mana kesehatan tubuh kita, kemudian deteksi dini tentang suatu penyakit, kemudian meningkatkan peluang untuk mendapatkan perawatan yang tepat, dapat mencegah penyakit yang yang lebih serius. Yang lebih serius, biar bisa tahu ya. Kemudian meningkatkan kualitas hidup atau dari setelah bisa lab, kemudian bisa merubah baik dari gaya hidup seperti itu. Seperti itu. Oke. Lalu bagaimana sih Mas peran laboratorium itu dalam menjaga kesehatan masyarakat? Peran laboratorium adalah salah satu sarana kesehatan yang diharapkan mampu memberi baik pelayanan terbaik maupun baik kebutuhan individu masyarakat. Kemudian salah satunya adalah sebuah diagnosis penyakit, pendukung penegak diagnostik suatu penyakit, dan laboratorium kesehatan yang mampu melaksanakan pemeriksaan spesimen ataupun cairan yang berasal dari manusia atau jaringan tubuh. Seperti itu. Seperti itu. Nah, sahabat RSAA, kita juga katanya ada paket MCU ya, Mas? Ya. Nah, bisa dijelaskan sama teman-teman RSAA paketan apa aja itu? Paket laboratorium ada beberapa, salah satunya adalah yang termurah adalah paket MCU fungsi hati, harga juga. Harga nggak usah, mungkin apa aja pemeriksaannya. Paket yang termurah adalah paket MCU fungsi hati, salah satunya adalah pemeriksaan darah lengkap, SGT, SGPT, sudah sama periksa dokter. Oh gitu, itu yang paling spesial price gitu ya. Oke. Nah, jadi sahabat RSAA jangan ragu untuk memeriksakan kesehatan di Rumah Sakit Hasyim Asyari. Karena di RS Hasyim Asyari melayani IGD 24 jam, poli MCU setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam, dan melayani penjamin BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasara Harja, asuransi, dan ada yang paling istimewa yaitu dompet duafa. Nah, kalau dompet duafa ini hanya tersedia di Rumah Sakit Hasyim Asyari untuk saat ini di Jombang ya. Jadi untuk rumah sakit yang lainnya belum ada, dan ini spesial hanya ada di Rumah Sakit Hasyim Asyari. Syaratnya apa? Syaratnya cukup mudah sekali. Hanya fotokopi KTP, fotokopi KK, dan SKTM dari desa, cukup dari desa. Dan jangan lupa teman-teman untuk menulis pertanyaan di kolom komentar, karena ada 2 giveaway menarik untuk yang sudah follow semua akun sosmed kami di Instagram dan TikTok @rs.hasyimasyari, Facebook Rumah Sakit Hasyim Asyari, YouTube jangan lupa di subscribe di @rs_hasyimasyari1. Oke? Dan di RSAA juga ada yang namanya RSAA Point, tempat nongkrong kekinian. Oke, lanjut ya Mas Rota ya. Oke, nah untuk laboratorium ya, apa aja sih Mas persiapan untuk sebelum melaksanakan pemeriksaan laboratorium Mas? Persiapannya adalah salah satunya adalah puasa. Untuk pasien harus wajib puasa. Itu semua pemeriksaan tidak? Ya, apakah boleh misalkan gini, apakah boleh pasien misalkan tidak puasa untuk cek laborat? Boleh. Boleh ya. Boleh. Berarti nggak semua pemeriksaan harus puasa. Ada beberapa yang harus dan wajib untuk dilakukan puasa. Salah satunya adalah kolesterol, gula darah. Terus kemudian kalau yang tidak puasa tetap bisa diperiksa atau mau memeriksakan lewat paket MCU juga boleh. Cuman akan tetapi biasanya untuk pasien-pasien dengan kayak misalkan trigliserida tinggi, kolesterol tinggi atau gula darah tinggi,
untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ulang. Seperti itu. Nah, jadi Sobat RSA dengarkan, nggak semua pemeriksaan laboratorium itu harus puasa, betul kan? Oke. Lalu Mas Tirta, apa sih faktor yang mempengaruhi hasil tes laboratorium? Faktor dari laboratorium faktornya banyak, terutama adalah dari beda jam pemeriksaan itu juga beda. Pengaruhnya juga saran saya adalah ikuti instruksi atau arahan dari dokter. Jadi kalau misalnya dokter mau menyarankan adalah puasa 8 sampai 12 jam ya ikuti agar keakuratan hasil bisa maksimal. Jadi kalau puasa 8 sampai 12 jam, berarti bisa 8 jam, bisa 12 jam, seperti itu ya. Jadi nggak bisa ya Mas Tirta, kalau diambil tengah-tengahnya antara 8 jam sama 12 jam? Boleh. Minimal adalah 8 jam, maksimal 12 jam. Kalau puasa itu berarti puasa semuanya ya, nggak boleh minum, nggak boleh makan? Untuk puasanya sendiri tidak boleh makan atau nyemil. Akan tetapi boleh minum air putih. Kalau air teh, air kopi nggak boleh. Jadi berpengaruh pada gula. Oh, seperti itu. Berarti untuk puasanya tidak boleh makan, tidak boleh minum teh, tidak boleh minum kopi. Hanya boleh minum air putih saja. Hanya boleh minum air putih saja. Jika memang konsumsi obat tertentu, mungkin bisa ditanyakan sama dokter penanggung jawab. Dokter penanggung jawab, dokter spesialisnya ya. Seperti itu. Oke. Lalu Mas Tirta, untuk proses pemeriksaan di laboratorium itu gimana sih alurnya Mas? Untuk pemeriksaan laboratorium, jika memang ada yang ingin periksa lewat paket MCU, ada pendaftar untuk pasien untuk mendaftarkan di admisi menggunakan kartu tanda penduduk, kemudian dari situ akan diarahkan ke poli MCU atau poli umum. Kemudian dari sana akan dilakukan screening. Baik terkait terkait dari keluhan pasien atau hanya sekedar dengan periksa kesehatan, memastikan bahwa paket pemeriksaan yang tepat yang mana. Kemudian dari situ akan diarahkan ke laboratorium. Dari laboratorium itu nanti ini sama juga laboratorium di dalamnya juga. Iya, boleh. Baik, untuk di laboratorium nanti pasien setelah datang ke laboratorium, di dalam ruang laboratorium itu akan ditanyai perihal identitas, apakah sesuai. Kemudian pemeriksaannya ini akan dijelaskan seperti misalkan ibu, bapak, ibu, ya ini adalah pemeriksaan kolesterol dan sebagainya. Nah, itu akan diambil pengambilan darah, kemudian setelah itu pasien akan diarahkan untuk menunggu di depan laboratorium. Menunggunya kurang lebih sekitar 45 menitan. Sekitar 45 menitan. Kemudian dari situ darah atau spesimen tersebut akan kita proses. Prosesnya juga agak panjang, makanya kenapa sekitar 45 menit, karena dari situ misalkan ini darah itu akan dipisahkan dulu, kemudian di dalam alat sentrifuge, kemudian akan dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti klinik, darah lengkap dan sebagainya. Makanya kok lama itu ya, sedikit lama itu ya. Oke. Mungkin Mas Tirta bisa nih untuk ngasih tahu sahabat-sahabat RSA ada MCU apa aja selain MCU fungsi hati. Fungsi hati. Iya. Ada di laboratorium Rumah Sakit Hasyim ada paket MCU kerja. Iya. Paket MCU kerja itu biasanya dipakai untuk yang mau melamar kerja ya. Yang mau melamar kerja. Di situ ada darah lengkap, foto torak PA, kemudian HBsAg. Kemudian selain itu ada juga paket MCU fungsi ginjal. Fungsi ginjal apa aja itu Mas Tirta? Fungsi ginjal itu meliputi semua ginjal yang diperiksa, terutama adalah pemeriksaan dokter umum, itu sudah termasuk dokter umum, sama pemeriksaannya adalah darah lengkap, pemeriksaan ureum dan kreatinin itu. Kemudian ada paket
MCU fungsi jantung kita juga sudah ada. Di dalam pemeriksaan tersebut ada darah lengkap, kemudian EKG atau rekaman jantung, pemeriksaan kolesterol total, trigliserida, HDL, LDL, torak, dan plus sudah pemeriksaan dokter umum. Nah, ini yang paling spesial adalah paket komplit. Paket komplit tuh apa? Paket Ada apa spesial. aja itu? Paket spesial memang agak mahal, tapi semuanya komplit. Komplit ya. Apa aja itu Mas Dokter? Untuk komplitnya adalah baik dari liver, ginjal, kolesterol, lemak itu semua diperiksa. Mungkin saya sebutkan salah satunya adalah darah lengkap, ada rekam jantung atau EKG, kemudian kolesterol total, SGOT, SGPT itu termasuk ada liver, ureum kreatinin itu dan asam urat juga itu termasuk juga pemeriksaan ginjal. Nah ini juga sudah termasuk dengan pemeriksaan profil lipid atau lemak lengkap. Oh, lemak lengkap juga sudah ada ya. Sudah ada pemeriksaan kolesterol, HDL, LDL dan trigliserida. Itu sudah plus foto torak. Lengkap sekali itu ya. Sekali. Super komplit ya. Kalau di penjual nasi goreng itu namanya paket spesial. Paket spesial, nggak pakai telur. Nggak pakai telur. Enak yang pakai telur Oke. Nah, sahabat RSA tahu sendiri kan ada paket apa aja di paketan MCU Rumah Sakit Hasyim Asyari. Jadi jangan ragu untuk memeriksakan kesehatan di Rumah Sakit Hasyim Asyari. Oke, lanjut ya Mas ya. Apa sih Mas yang terjadi jika seseorang tidak berpuasa sebelum tes darah? Baik, untuk tidak berpuasa itu berpengaruhnya adalah pada kadar gula, termasuk juga pada trigliserida. Kenapa demikian? Karena di dalam sampel tersebut itu yang ditakutkan adalah masih ada sisa konsumsi makanan dan minuman yang seharusnya sudah dilakukan untuk puasa, termasuk berpengaruh juga antara di lemak, trigliserida. Nanti takutnya ketika kalau tidak puasa itu diminta untuk tes ulang dengan biaya kembali. Seperti itu ya. Jadi resiko ditanggung penumpang gitu ya. Oke. Nah Mas Derta, apakah hasil tes laboratorium itu bisa berbeda jika dilakukan di waktu yang berbeda? Bisa berbeda. Bisa. Salah satunya adalah masa inkubasi dari virus atau bakterinya sendiri. Kalau misalkan masa inkubasi dari salmonella atau widal seperti itu juga berpengaruhnya di jam atau waktu yang berbeda juga. Makanya ketika memang ada kendala ketika tubuh misalkan saya ini ada terasa nggak enak, panas di gigi dan sebagainya, bisa diperiksakan ke IGD. IGD ya. Pastinya IGD Rumah Sakit Hasyim Asyari, karena di IGD Rumah Sakit Hasyim Asyari buka 24 jam dan ada poli MCU setiap hari Senin sampai Sabtu pada pukul 7 sampai 8 malam. Dan di Rumah Sakit Hasyim Asyari juga melayani penjamin BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, dompet duafa, dan asuransi lainnya. Oke. Kayaknya sudah ada yang tanya nih Mas Rifka dari netizen tercinta sahabat RSA semua ini. Oke, saya bacakan ya Mas Rifka. Dari Kak Musinta. Halo Kak Darta dan Kak Mayang, tanya dong Kak. Iya dong. Untuk hasil pemeriksaan tes nafsa itu berlaku berapa hari ya Kak? Kalau berlaku berapa hari, biasanya bisa berlaku kurang lebih sekitar 1 minggu sampai 2 minggu ya, tergantung dari pemeriksaannya. Alangkah baiknya ketika untuk pemeriksaan tes nafsa, katakanlah biasanya untuk pemeriksaan nafsa itu untuk orang pekerja yang mau ke
luar negeri Iya, salah satunya, luar atau negeri. buat beasiswa untuk masuk kampus. Jadi saran saya 2 atau 3 hari mendekati hari itu bisa dilakukan tes Bisa nafsa. dilakukan. Kalau usahakan jangan melebihi dari 1 minggu. Tapi Takutnya nanti diragukan Oh, sama gitu. dia. Tapi di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari apakah sudah bisa, Mas? Sudah bisa. Sudah bisa ya. Kebetulan tes nafsa kita ada 5 parameter. Ada 5 parameter. Jadi cukup lumayan komplit lah. Komplit ya. Oke. Nah, untuk kamu Sinta barangkali cari nih eh, tes nafsa bisa loh di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Nanti ketemu sama Mas Darta, oke? Oke, lanjut. Ada lagi pertanyaan dari @pspaaa_. Kak, bagi tipsnya dong bagi pasien yang ingin cek lab tapi takut jarum suntik. Nah, ini banyak sekali ya kasusnya banget. seperti itu, banyak banget. Ya gimana? Bagi yang takut jarum, untuk pasien sendiri sebelum melakukan tes laboratorium, usahakan tidur yang teratur, makan minum yang cukup, jangan Jangan begadang ya? ya jangan begadang. Kenapa kalau begadang, Mas? Ya nanti takutnya berpengaruh juga sama Hasilnya seperti itu. Akan tetapi jika memang karena pasien memang ada keluhan kayak demam, menggigil, mual muntah dan sebagainya, bisa langsung tanpa harus menunggu begadang dan sebagainya tadi. Dari situ nanti akan kita tanyain, Pak, ini mau diambil darah, apakah sudah pernah seperti itu? Jika memang belum pernah atau memang pasien takut, dibuat sedemikian rileksnya, sesantai-santainya. Jika memang belum siap, kita akan menunggu. Oh, jadi gitu ya. Tapi ya jangan lama-lama. Jadi sahabat RSA, sahabat RSA masih tetap ditunggu. Jadi untuk analis kesehatan ternyata tipe-tipe orang yang setia ya, karena sabar menunggu. Harus sabar menunggu seperti itu. Oke, kita jawab lagi pertanyaan dari yang lainnya. Banyak banget ini yang tanya. Ini kayaknya fans-fansnya Mas Darta, bisa di say hi dulu sama sama fans-fansnya. Bisa yang Budiman. Oke. Dari Kak Fris Caning Tias. Selamat siang Kak, izin bertanya ya. Untuk di RSA ini apakah ada tes HCG darah Kak? Dan kalau bisa persiapannya apa? Apakah perlu puasa? Terima kasih. Oke, untuk pemeriksaan tes HCG darah, kita bisa mengerjakannya. Tetapi untuk pemeriksaannya juga agak lumayan lama, lebih dari 1 kali 24 jam. Kenapa kok gitu? Karena memang banyak prosesnya agak panjang. Oh, prosesnya yang panjang ya. Tapi bisa. Kemudian pasien dianjurkan untuk apakah puasa tidak? Setahu saya tidak. Bisa dikerjakan bisa. Tapi tidak puasa. Tidak perlu puasa. Alangkah baiknya tetap sebelum cek lab, usahakan hubungi instansi yang terdekat atau di balai pengobatan misalkan, atau kalau memang dekat dengan rumah sakit segera periksa agar pemeriksaan tersebut bisa lebih tepat. Apakah memang perlu pemeriksaan tersebut atau tidak? Jika memang tidak perlu ya tidak usah, karena juga mahal sih. Oh gitu. Tapi di RSA bisa ya. Oke, barangkali Kak Fris Caning Tias ini mau periksa tes HCG darah bisa di RSA. Oke, jadi teman-teman dan sahabat RSA semuanya yang ada di rumah, jangan ragu untuk memeriksakan kesehatan Anda di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Oke. Lanjut. Banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Kak Ariska_Eva. Halo Kak, apa benar mengkonsumsi susu beruang dan kelapa muda bisa mempengaruhi hasil MCU? Kalau untuk minum susu beruang itu susu yang ada beruangnya, atau susu beruang susunya beruang? Yang mana ini? Kalau pemeriksaannya sebelum periksa dilakukan minum susu tersebut,
itu lebih ke ranah ke dokter ya yang bisa menjawab ya. Oh iya iya. Karena sebelum kita kerjakan, biasanya kan kita tanyain apakah memang pasien tersebut mengkonsumsi obat atau puasa atau apa tidak, atau kalau memang pernah periksa laboratorium, biasanya kan ditanyain riwayatnya seperti apa. Tuh, tapi kalau memang tentang susu beruang itu berpengaruh apa tidaknya, itu nanti di next episode, oke, di episode selanjutnya oleh dokter spesialis kami yang lebih ahli ya pastinya ya. Jadi jangan lupa follow semua sosmed Rumah Sakit Hasyim Asyari untuk di Instagram dan TikToknya @rs.hasyim_asyari, untuk Facebook di Rumah Sakit Hasyim Asyari, dan jangan lupa subscribe YouTube kami di @rs_hasyim_asyari1. Jadi nanti sahabat RSAA ikuti semuanya biar gak ketinggalan info seputar kesehatan. Oke, lanjut nih Mas Zeta, ada pertanyaan lagi. Wah, ada 44 pertanyaan yang masuk. Istimewa. Luar biasa. Oke, dari Kak Andika Pranatai, tanya dong Kak, untuk pemeriksaan Nakoci itu melalui apa aja ya Kak selain darah? Nakoci itu apa ya? Saya masih kurang tahu ya untuk pemeriksaan nakoci. Karena saya juga belum pernah memeriksa tersebut. Nakoci itu apa? Semacam pemeriksaan apa ya ini Kak Andika? Saya kurang tahu itu nakoci. Kak Andika mungkin bisa diperjelas lagi untuk Kak Andika Pranatai ya pertanyaannya. Oke, lanjut aja ke pertanyaan Kak Mia Arya 03. Mau tanya Kak, kalau cek KDA, asam urat dan kolesterol di apotek gitu akurat gak sih hasilnya? Untuk akurat atau tidak, alangkah baiknya dilakukannya pemeriksaan tersebut. Itu kan termasuk pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat stick. Pakai stick itu ya biasanya. Karena ya biasanya yang dilakukan sama pemeriksaan di laboratorium yang di apotek adalah bukan orang analis kesehatan. Yang saya khawatirkan keakuratnya mungkin bisa kurang. Karena apa? Yang tidak terbiasa dengan menggunakan stick itu juga berpengaruh ketika kita meneteskan darahnya. Ini kebanyakan. Oh bisa yang gitu ya? Bisa. Yang kedua karena itu bukan ahli yang kompeten. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk di laboratorium Rumah Sakit Hasyim Asyari ini sudah pasti keakuratannya bisa dipertanggungjawabkan. Karena untuk keakurasiannya kita lakukan untuk semacam quality control namanya, atau pemantapan mutu internal yang dilakukan setiap hari. Jadi untuk keakuratannya dan kualitasnya insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Untuk yang di apotek saya agak ragu dikit ya, karena bukan ahli yang kompeten. Oh, seperti itu. Nah ini ada tulisannya nih dari Kak Mia Arya 03. Terus kalau semisal salah satunya terdeteksi tinggi, apa perlu cek lanjutan ke laboratorium? Ya, boleh. Diwajibkan. Saran saya adalah diwajibkan. Jadi ketika misalkan pasien tersebut periksa di apotek misalnya, karena memang jauh, terkadang kan mereka enggak takut jarum nih, takut jarum pengennya dicetik aja. Iya, dicetik di ujung jari juga ya, nggak terlalu sakit ya. Terlalu sakit, cuma kaget. Nah, di situ kalau misalnya ada darahnya kayak misalkan kolesterol atau gula atau asam urat yang tinggi, alangkah baiknya untuk dilakukan cek lanjutan atau untuk memastikan benar-benar pemeriksaan tersebut tinggi apa enggak. Oh gitu. Ya, tapi tetap diwajibkan wajib puasa sih. Wajib puasa ya, juga ya. Biar hasilnya semakin akurat. Bisa lebih akurat. Seperti itu Kak Mia ya. Jadi Kak Mia kalau mau periksa bisa langsung ke Rumah Sakit Hasyim Asyari loh. Karena kita juga buka IGD 24 jam oleh MCU di hari Senin sampai Sabtu pada pukul 7 sampai 8 malam. Lalu kita juga menerima pembiayaan BPJS Kesehatan
BPJS Ketenagakerjaan, Jasara Harja, dompet duafa, pasien umum, dan asuransi lainnya. Oh iya, Mas Darta, untuk laboratorium di Rumah Sakit Hasyim Asyari apa buka 24 jam ya? Laboratorium Rumah Sakit Hasyim Asyari plus dan radiologi buka 24 jam operasionalnya. Oh, Baik 24 jam ya? hari raya, Hari tahun raya, baru, tahun baru kemarin. buka. Yang lain bakar-bakar, dia tetap kerja loh ya. Masya Allah sekali, tetap semangat loh Tetap ya. semangat. Harus itu. Iya, tetap selalu semangat melayani pasien semuanya, sahabat RSA semuanya ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini. Dari Kak, namanya susah sekali nih. Saya eja aja ya sahabat RSA. LUSRDDRSUL. Halo Kak, mau tanya nih. Iya dong, tanya aja. Apa di Rumah Sakit Hasyim Asyari sudah ada tes untuk kadar vitamin D ya? Kadar vitamin D tetap bisa. Mm-mm. Eh, tapi itu membutuhkan prosesnya juga yang panjang. Jadi saran saya tetap diperiksakan ke dokternya aja dulu. Jadi periksa dulu ke Iya. dokter ya. Heeh. Lalu nanti semisal dokter menyarankan, Barangkali membutuhkan persiapan-persiapan yang khusus. oh seperti itu. Oke, oke, oke. Oh iya, tadi pertanyaan dari Kak Andika Pranatai, bukan narkoba maksudnya. Jadi ini mungkin anak-anak zaman now ya, narkoba disingkat jadi narkoci. Saya juga heran, narkoci itu apa seperti itu. Mungkin ini bahasa kerennya, ya bahasa anak-anak kekinian Mungkin gitu salah ya. ketik. Oh iya, keyboardnya itu mungkin yang susah ya. Oke, saya ulangi lagi ya Mas Rito ya. Tanya dong Kak, untuk pemeriksaan narkoba itu melalui apa saja ya Kak selain darah? Untuk mendeteksi narkoba diperiksa melalui urin. Urin, oh, urin bisa berarti Bisa. selain darah. Bisa. Dan untuk pemeriksaan urin sendiri diperiksanya sewaktu-waktu bisa, tanpa harus pagi hari enggak. Karena yang dibutuhkan adalah urin sewaktu. Kemudian kalau memang melalui paket lewat NGO laboratorium tadi, Iya, jam operasionalnya adalah jam 7 sampai jam 8 malam. 8 malam. Jadi kalau di atas jam 8 malam ya gitu. Sudah tutup gitu ya. Untuk laboratorium tetap buka sih. Terbuka. Berarti mungkin bisa melalui IGD? Tidak bisa. Tidak bisa ya? Tidak bisa. Karena harus melalui paket lewat poli. Poli umum MCU itu Poli- tadi ya. Karena membutuhkan surat sehat salah satunya. Oh gitu. Untuk surat keterangannya. Untung aja di Rumah Sakit Hasyim Asyari untuk poli MCU-nya tersedia di hari Senin sampai Sabtu dari pukul 7 sampai jam berapa Mas Jaka? Jam 8. Jam 8 malam. Jadi sahabat RSA nggak perlu ragu lagi untuk memeriksakan kesehatannya di Rumah Sakit Hasyim Asyari. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih banyak sekali pertanyaan yang masuk. Dari Kak Ed Bebeknya Jerome. Halo Kak, mau tanya, tes apa aja yang cocok untuk remaja zaman sekarang yang sering makan makanan yang rada ngawur? Makan makanan yang rada ngawur ini gimana contohnya? Kak Bebeknya seperti apa? Seblak Kak, karena saya juga pecinta seblak loh Mas Darta. Seblak, terus mie yang pedas-pedas itu. Zaman now. Zaman now. Kalau zamannya Mas Darta mungkin beda ya. Tapi penyet mungkin. Ternyata itu mungkin lebih sehat ya. Oke, jadi Mas Darta mungkin bisa dijelaskan sahabat RSA semuanya. Untuk pemeriksaan untuk pendeteksian dini salah satunya itu ada ini diperiksa kadar gula, Kadar gula. kemudian kolesterol, ada asam urat. Karena rata-rata sekarang ya berbau dengan pedas dan lemak. Iya betul. Karena sekarang itu anak-anak zaman sekarang ya lebih tepatnya kalau nggak ada rasa pedesnya, nggak ada rasa gurihnya, menendangnya itu kurang Kurang pas. kurang masuk di lidah gitu. Apa mungkin karena ini ya dari kecil kebanyakan makan ya seperti itu ya. Terus kebiasaan gitu ya. Mungkin
yang zaman now sekarang kalau nggak gurih tidak enak. Iya, tidak gurih, tidak nendang, tidak pedas, tidak nendang gitu ya. Nggak mau makan kalau nggak pedas. Oke, lanjut lagi dari kak@arka.calm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk pemeriksaan check up berkala untuk menjaga kesehatan sebaiknya dilakukan berapa bulan sekali ya? Untuk dilakukan medical check up, saran saya adalah 2 atau 3 bulan sekali. Setidaknya 1 tahun atau 2 kali dalam 1 tahun. 2 Minimal. kali dalam Dalam 1 1 tahun, berarti 6 bulan sekali. Ya boleh. Kalau memang pasien tersebut sudah merasa tidak enak, bisa dilakukan 3 bulan sekali. Kalau takutnya ada riwayat penyakit tertentu. Seperti itu. Dan apabila belum pernah melakukan medical check up, alangkah baiknya sesekali dalam 1 tahun dilakukan. Karena apa? Salah satunya adalah untuk mendeteksi awal penyakit. Jika memang terkadang pasien itu tidak merasa saya masih sehat, saya masih baik-baik saja. Iya, iya. Karena untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan rutin itu seharusnya wajib sih, bagi saya itu wajib. Karena selain meningkatkan peluang untuk mendapatkan perawatan yang lebih tepat, dapat mencegah penyakit yang lebih serius, kayak misalkan komplikasi seperti itu. Iya, alangkah baiknya dilakukan dalam 1 tahun sekali untuk kesehatan. Minimal ya, Minimal. minimal satu tahun sekali. Nah, untuk Kak siapa tadi ya yang tanya? Kak Arka, Kak Arka calon calon bisa periksa di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari karena kita ada paket MCU-nya. Paket MCU-nya itu sangat beragam dan variatif sekali. Ada paket MCU fungsi jantung, ada paket MCU fungsi ginjal, ada paket MCU fungsi hati, ada paket MCU spesial, dan ada paket MCU kerja. Oke, lanjut. Ini pertanyaan dari Kak Nungki Erika. Halo Kak, tanya dong. Bagaimana laboratorium bisa memastikan akurasi hasil pemeriksaan? Untuk pemeriksaan untuk akurasi dari di laboratorium, kita setiap hari dilakukan quality control atau bahasanya adalah pemantapan mutu internal dilakukan setiap hari. Pengecekan gitu ya bahasa Jadi awamnya. mengontrol alat tersebut apakah ready untuk kita running sampel spesimen apa tidak. Jika memang tidak, kita akan melakukan kalibrasi dan dilakukan quality control kembali. Jadi dilakukan seperti itu setiap hari untuk mendapatkan hasil yang presisi dan akurat. Tuh. Jadi kalau yang di apotek tadi dia kan tidak dilakukan quality control. Iya, kan hanya stick gitu ya. Dan kalau stick gitu bisa nggak sih kita lakukan di rumah sendiri? Bisa, asalkan stick atau namanya adalah POCT gula darah. Oh, POCT gula darah. Ada banyak, salah satunya POCT. POCT adalah alat yang bisa dibawa kemana saja, termasuk stick tadi. Itu gula darahnya aja yang dimaksud adalah POCT 1 parameter itu. Iya. Kalau yang di apotek itu biasanya adalah 3 parameter. Ada gula, kolesterol, asam urat. Biasanya kalau dilakukan di rumah sendiri itu boleh, asalkan ada quality controlnya. Jadi bisa dilakukan setiap hari. Jadi sebelum kita lakukan pemeriksaan, misalkan gula nih, mau diperiksa gula, kita harus cek dulu sticknya dikorbankan 1 untuk melakukan quality control. Ada cairan khususnya sendiri. Jika memang tidak ada, itu baru kita lakukan untuk keakuratannya. Dan baru bisa di running, dilakukan dicek, baru bisa diperiksa darahnya. Periksa darahnya. Kalau sesuai berarti akurat gitu. Karena di setiap quality control itu ada batas rank. Apa itu? Batas rank itu maksudnya adalah batas rank standar. Misalkan ini 40 sampai 60. Nah, dia harus standar di antara 40 sampai 60. Itu namanya adalah quality control. Kalau dia sampai di luar itu, kita akan melakukan kalibrasi untuk mendapatkan quality control yang diinginkan.
memungkinkan dan tepat. Jika hasilnya yang didapatkan tidak sesuai dengan klinis, kita akan konsultasikan ke dokter spesialis patologi klinik. Itu yang memang proses yang di laboratoriumnya agak panjang. Ya, dari situ, kalau pasiennya tidak sesuai dengan klinis, dengan diagnosa, kita akan konsultasikan ke dokter spesialis. Gitu. Oke, jadi Kak, siapa tadi? Kak Lungki Erika, jangan ragu ya, karena alat-alat di Rumah Sakit Hasyim Asyari sudah dilakukan quality control. Rutin ya? Rutin. Jadi insya Allah hasilnya akan akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, lanjut lagi. Masih banyak ini pertanyaannya yang masuk. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Ini dari Kak Andika Pranata yang tadi. Ya. Melanjutkan pertanyaan Kak, jika pasien positif narkoba, lalu pasien sudah direhab dan tidak menggunakan bertahun-tahun. Jika cek lab lagi, apakah hasilnya sudah negatif? Kalau itu ke ranah dokter ya, yang bisa menjelaskan ya, terkait apakah masih positif dalam jangka berapa bulan, kapan dia harus cek kembali, atau masa dia rehabilitasi. Ya, karena dari laboratorium sendiri kita hanya memberi saja untuk pemeriksaan nafsunya atau narkoba. Seperti itu ya. Itu lebih ke dokter spesialis apa ya? Untuk dokter poli umum atau poli MCU. Poli MCU bisa ya menjelaskan. Oke, jadi Kak Andika, nanti barangkali ada kerabat atau saudaranya bisa nih memeriksakan di Poli MCU Rumah Sakit Hasyim Asyari di setiap hari Senin sampai Sabtu pada pukul 7 pagi sampai 8 malam. Oke, sahabat RSA semuanya ingat kembali karena ada giveaway bagi yang beruntung untuk yang sudah memfollow semua akun sosmed Rumah Sakit Hasyim Asyari di Instagram dan TikTok kami di @rsa.hasyim-asyari, untuk Facebook kami di Rumah Sakit Hasyim Asyari, dan jangan lupa subscribe YouTube kami di @rs-hasyim-asyari1. Nanti jika beruntung akan ada 2 giveaway yang sangat-sangat menarik untuk sahabat RSA semuanya. Dan nanti untuk pemenang giveaway akan kita umumkan di Insta Story. Nanti kita juga nge-tag akunnya, jadi nggak sampai kelewatan. Oke. Dan jangan lupa di Rumah Sakit Hasyim Asyari ada yang namanya RSA Point, tempat nongkrong asyik dan seru banget di situ. Ajak besti-besti saudara kalian untuk nongkrong asik di RSA Point. Jadi nggak hanya berobat aja kalau ke RSA. Di RSA juga ada RSA Point yang berbagai macam makanan dan minuman itu banyak banget, bervariasi banget gitu ya. Apakah Mas Darta udah pernah ke RSA Point? Oh, sering. Tongkrongannya Mas Darta ini malah ya. Banyak kopinya juga ya, minum-minumannya juga banyak. Iya, cemilan-cemilan lainnya juga banyak. Penunda lapar ya, aja. Oh iya, dan untuk keluarga pasien yang membawa anak kecil atau pasien anak kecil di Rumah Sakit Hasyim Asyari sudah ada playgroundnya, jadi nggak usah khawatir nanti anaknya rewel, ajak ke playground. Nah, posisi playground kami ada di sebelah RSA Point, jadi beli jajan dulu, nanti mainnya ke playground, atau habis dari playground capek, haus, beli minumnya di RSA Point. Oke. Playgroundnya gratis ya? Apa? Playgroundnya gratis. Untuk playgroundnya tenang aja, gratis. Kita nggak narik kok ya. Oke. Lanjut, ada pertanyaan lagi. Masih banyak sekali ini pertanyaannya yang masuk. Dari Kak Snow Start 11. Halo Kak, apakah seorang perokok aktif jika batuk dahak dan dicekam seputung gram bakterinya banyak? Biasanya untuk pemeriksaan atau perokok aktif, biasanya kalau memang batuk yang lama. Batuk lama itu berapa lama maksudnya? Batuk lama lebih dari 2 minggu misalnya, atau 1 bulan lebih. Itu alangkah baiknya segera memeriksakan ke poli umum, ke dokter, agar dilakukan pemeriksaan lanjutan. Untuk
pemeriksaan gram sekutum Mm-mm. biasanya didapatkan dari sekutum atau dahak tersebut. Hasilnya apakah selalu positif bakterinya Banyak, belum tentu. belum tentu Belum ya. tentu karena pemeriksaannya adalah yang dilihat adalah perkembangan dari bakterinya. Itu masuk ke mikrobiologi. Seperti itu. Jadi belum tentu ya Kak. Belum tentu. Kak Snowstark ya, Kak Snowstark 11. Tapi kalau ragu bisa untuk diperiksakan di Rumah Sakit Hasyim Asyari ya. Oke. Lanjut dari Kak M Zaki Ahmad. Kak mau tanya dong, sebenarnya kadar MCHC itu ngecek apa ya? Terima kasih. Kalau kadar MCV, MCH dan MCHC itu lebih spesifiknya sama dokter yang menjelaskan ya. Oh dokternya yang Karena di menjelaskan ya? situ di dalamnya adalah di dalam pemeriksaan darah lengkapnya, di dalamnya itu ada salah satunya ada banyak, ada hemoglobin, eritrosit, hematokrit, itu jenis trombosit, termasuk MCV, MCH dan MCHC juga. Yang takutnya kalau misalkan saya yang menjelaskan nanti takutnya rancu, karena yang bisa menjelaskan adalah dokter umum atau dokter penanggung jawab pasien tersebut yang bisa menjelaskan. Seperti itu. Ya. Oke. Lanjut ada pertanyaan lagi. Masih banyak sekali. Jadi untuk sahabat RSA semua, untuk jawaban yang belum sempat terjawab saat kita live atau live streaming di RSA Menyapa ini akan kita jawab di Instastory IG Rumah Sakit Hasyim Asyari ya. Jadi jangan lupa untuk terus follow, ikuti, dan subscribe semua akun sosial media kami di Instagram dan TikTok @rs.hasyim_asyari, untuk Facebook Rumah Sakit Hasyim Asyari, dan YouTube di @rs_hasyim_asyari 1. Nanti takutnya banyak yang belum kejawab Mas Zarta, karena ini antusiasnya sahabat RSHA ini sangat luar biasa sekali loh. Sangat luar biasa sekali. Di awal tahun. Iya, di awal tahun lebih semangat ya. Oke. Saya melanjutkan pertanyaan lagi ya. Dari Kak A Maharamadan. Selamat sore Kak, izin bertanya. Tes rambut dianggap sebagai salah satu tes narkoba. Lebih akurat mana tes narkoba menggunakan sampel rambut dengan sampel urin? Untuk umumnya yang dilakukan pemeriksaan narkoba biasanya lewat urin ya. Tapi kalau dari rambut ini saya baru dengar ya. Baru dengar ya? Ya. Biasanya untuk rambut itu bisa dilakukan sama bagian yang forensik seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi dilakukan sama dokter forensik untuk yang rambut ya. atau kalau di Surabaya itu bisa lewat rambut atau kulit, itu bisa di salah satu instansi pemerintah di Surabaya itu bisa. Karena yang bisa adalah rumah sakit yang sudah ada sarana prasarana yang jauh lebih tinggi lah. Jauh lebih tinggi ya. Itu oke. Lanjut dari K_Dinda. Kak, apa saja alat laboratorium yang paling penting untuk pemeriksaan kesehatan rutin? Baik, untuk di laboratorium Rumah Sakit Hasyim Asyari ini ada banyak alat. Salah satunya adalah darah lengkap atau alat DL analyzer, itu sudah 5 div, itu lebih sudah alhamdulillah sudah canggih. Alhamdulillah sudah canggih ya berarti ya. Kemudian untuk fotometer kita sudah otomatis. Jadi ketika kita masukkan sampel, dia sudah running sendiri, sudah mengambil reagen, mengambil sampel, dia tinggal duduk manis tinggal melihat. Duduk manis. Terus di situ juga ada PA1C, ada serum elektronik, banyak. Seperti itu. Yang lebih keren ya kita sudah otomatis, sudah tidak manual memipet. Berarti waktunya lebih minim lagi dong. Lebih minim lagi. Dan juga lebih higienis. Higienis ya. Iya, nggak kena campur tangannya Mas Darta juga ya.
Seperti itu. Dan mungkin kualitas sampelnya masih bagus ya kalau pakai automatic ya. Nah, jadi sahabat Resa semuanya, jangan ragu untuk memeriksakan kesehatan di Rumah Sakit Hasyim Asyari karena di Rumah Sakit Hasyim Asyari melayani IGD 24 jam, poli MCU di hari Senin sampai Sabtu pada pukul 7 pagi sampai 8 malam, dan Rumah Sakit Hasyim Asyari menerima pasien umum, pasien BPJS Kesehatan, pasien BPJS Ketenagakerjaan, jasa harja, asuransi, dan yang paling istimewa ada program yang namanya Dompet Duafa. Mas Darto udah pernah dengar belum? Sudah ya. Jadi untuk program Dompet Duafa itu untuk warga atau masyarakat yang mohon maaf kurang mampu. Untuk syaratnya cukup mudah, hanya fotokopi KTP, fotokopi KK, dan surat keterangan tidak mampu dari desa. Cukup hanya dari desa, nggak perlu sampai ke Dinsos seperti itu. Lanjut Mas Derta ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Cori Suryo Widjojo. Halo Kak Cori, bisa say hi dulu. Halo. Ini kayaknya temannya ini. Selamat sore Mas Darto yang ganteng banget, ganteng kaget katanya Kak Cori ini. Oke, pertanyaannya, selain disuntik, adakah cara lain ketika cek lab darah? Kok ngeri kalau harus ditusuk-tusuk? Untuk cek darah ya mau nggak mau ya Harus diambil darahnya ya. Cuman biasanya dari kita sendiri, kita tenangkan dulu pasien. Kalau yang pasien yang benar-benar takut banget, kadang sampai ada yang sampai teriak dan nangis, boleh silahkan. Nggak apa-apa ya. Asalkan tangan jangan sampai ditarik. Kita ada tips dan triknya Seperti juga. itu ya. Jadi pasien usahakan tetap enjoy, santai, tenang, dengan salah tarik nafas. Kalau emang dia pasien sudah siap, baru kita tusuk. Seperti itu. Jadi poinnya adalah pasien yang prioritas utama biar tidak ketakutan. Yang penting, yang terpenting analis kesehatan Rumah Sakit Hasyim Asyari selalu setia, menunggu sampai siap ya. Sampai pasiennya itu siap untuk diambil sampel darahnya. Seperti itu ya Mas Darta ya. Oke, lanjut Mas Darta, pertanyaan dari C. Bima Putra. Halo Kak, selamat sore. Bagaimana cara laboratorium menangani sampel pasien dengan penyakit menular? Untuk pasien dengan pasien menular, kita biasanya tetap memakai SPU yang ada. Salah satunya adalah memakai APD, SCOT, kemudian kita memakai Enscoot dan masker juga. Kalau memang pasiennya adalah, kalau zaman COVID dulu kan, Iya. analis baru terkenal, Iya, baru keren terkenalnya. pas zaman COVID. Iya, karena bagian ini ya. Baru Apa? ketahuan. Apa namanya? Bagian swab. Nah, Masuk swab. Dulu analis paling keren ya waktu di zaman COVID. Paling di kayak diuap Iya. rasanya. Harus pakai APD seperti itu. Jadi tetap ada perlakuan khusus untuk pemeriksaan yang lebih spesifik yang menular kayak tadi. Kita tetap memakai APD biar pasien pun aman, kita pun nyaman petugas. Betul. Seperti itu. Lanjut, ada pertanyaan lagi. Dari KMCS 28. Halo Kak, sore. Apa sih resiko jika sampel darah atau urin terkontaminasi? Untuk pasien, sampel yang terkontaminasi. Sampel yang terkontaminasi biasanya akan kita lakukan pengambilan kembali. Pengambilan sampel kembali. Kenapa? Pengambilan sampel ulang berarti sampel ya? Ulang. Karena untuk hasilnya akan rancu atau tidak sesuai dengan diagnosa dari dokternya. Nah, maka dari itu akan dilakukan pengambilan sampel ulang. Biasanya untuk hasilnya berbeda. Sudah kelihatan biasanya dari hasil berbeda. Kok kayak gini hasilnya? Kok masih kayak gitu? Kemudian akan kita lakukan kembali. Tapi kalau memang hasilnya sesuai
dengan kondisi klinis pasien sesuai, kita akan konsultasikan ke dokter BK apakah boleh dikeluarkan atau tidak. Jadi ya untuk pengambilan wajib dilakukan pengambilan ulang karena nanti yang ditakutkan adalah positif palsu atau keakuratannya diragukan. Lebih baik kita lebih aman kita ambil ulang kembali dengan penjelasan ke pasien bahwa memang dilakukan pengambilan ulang. Salah satunya adalah urin, karena urin tidak bisa dilakukan lebih dari 2 jam misalkan, karena memang adalah penjelasannya. Lanjut Mas Tirta, dari Kak Danu 17. Selamat sore, izin bertanya Kak, kenapa hasil tes kolesterol puasa lebih akurat dibanding tanpa puasa? Untuk kolesterol lebih akurat puasa ya? Iya. Karena dalam spesimen atau dalam darah pasien tersebut itu alangkah baiknya puasa, karena yang diperiksa ketika terakhir kita makan makanan pas saat kita puasa tadi, karena ada beberapa jam yang harus kita hentikan dulu. Karena jika memang pemeriksaan kolesterolnya pas saat tidak puasa, itu takutnya adalah ada sisa, misalkan gini nih, saya habis makan lontong kikil agak banyak, Enak gitu ya. 2 jam, 3 jam atau 1 jam kemudian baru kita cek. Nah itu akan diragukan. Kenapa? Keakuratannya akan disuruh ulang kembali. Jadi kalau misalkan memang untuk dicekkan lab, seharusnya alangkah baiknya harus dilakukan puasa. Dilakukan puasa ya, biar lebih biar tidak diulang kembali. Biar tidak diulang kembali. Seperti itu ya Kak Danu. Oke lanjut. Nah ini kayaknya fans beratnya Mas Darten nih, dari Kak Kordi Suryawijoyo. Semakin sore makin tampan narasumbernya. Makin glowing atau makin apa ini karena pencahayaannya udah sore gitu ya. Lanjut di pertanyaan terakhir ini Mas Data, karena kita kurang sedikit lagi waktu kita di RSA menyapa ini ya. Jadi sahabat RSA, untuk pertanyaan yang belum terjawab, gak usah takut, akan kita jawab melalui Insta Story di Rumah Sakit Hasyim Asyari. Jadi jangan lupa untuk terus ikuti dan subscribe semua akun sosial media kami di Instagram dan TikTok @rumahsakit.hasyim_asyari, untuk di Facebooknya Rumah Sakit Hasyim Asyari, dan di YouTube kita ada di @rs_hasyim_asyari. Bisa tuh seperti itu. Oke, pertanyaan yang terakhir. Dari Kak Adam. Halo Kak, izin bertanya, mengapa tes gula darah puasa dan setelah makan menghasilkan angka yang berbeda? Baik, untuk pemeriksaan kadar gula darah, baik dari puasa atau setelah puasa itu memang berbeda, karena memang nilai normalnya dalam pemeriksaan tersebut juga berbeda. Jadi semakin lama jeda antara waktu makan, kemudian periksa 2 jam PP misalkan, itu juga berpengaruh banget, karena untuk dengan pasien dengan kondisi-kondisi tertentu seperti kayak punya kadar gula darah yang punya riwayat misalkan, itu makan sedikit itu berpengaruh dalam kadar gula, bisa tambah semakin turun atau semakin naik, itu juga berpengaruh. Makanya alangkah baiknya tetap dilakukan puasa. Oke, untuk para sahabat RSA semuanya, jangan lupa untuk terus ikuti dan subscribe semua akun sosial media kami di Instagram dan TikTok di @rs.hasyim_asyari, Facebook
kita ada di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari, dan YouTube kita ada di @RS Hasyim Asy'ari 1. Dan Rumah Sakit Hasyim Asy'ari juga melayani IGD 24 jam oleh NCU setiap hari Senin sampai Sabtu pada pukul 7 pagi sampai 8 malam. Dan Rumah Sakit Hasyim Asy'ari juga melayani penjamin BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, asuransi pasien umum, dan yang istimewa kita ada yang namanya penjamin dompet duafa. Nah, di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari juga ada paket-paket MCU-nya. Bisa itu sebutkan aja. Ada beberapa yang adalah paket MCU kerja, kemudian ada paket spesial yang Paket spesial. pakai tanpa telur ini. Tanpa telur. Terus Spesialnya. Kemudian ya, ada paket MCU fungsi hati, ada fungsi ginjal, dan juga ada paket fungsi jantung. jantung. Dan untuk harganya kita bisa bisik-bisik ya, Iya. harga teman kawan, orang-orang bilang. Oke. Untuk pemenang giveaway RSA Menyapa kali ini akan diumumkan melalui Instastory Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Sebelum kita tutup, Mas Zarta, mungkin ada pesan untuk sahabat RSA yang ada di rumah? Pesannya adalah jaga kesehatan, Jaga apalagi kesehatan. di musim hujan yang ini, musim Betul. pipi. Alangkah baiknya untuk tetap melakukan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan jangan lupa minimal 2 atau 3 bulan sekali, maksimal adalah 1 sampai 2 kali dalam 1 tahun untuk melakukan MCU. MCU. Oke, nggak terasa Mas Garta, kita sudah ada di penghujung acara. Sedih banget ya. Oke, jadi untuk sahabat RSA, untuk pertanyaannya yang belum sempat kita jawab atau Mas Garta jawab di sesi RSA Menyapa ini akan kita jawab melalui Instastory Rumah Sakit Hasyim Asy'ari ya di Instagramnya. Jadi jangan lupa ikuti dan like untuk setiap postingannya. Oke, jadi nanti untuk pemenangnya itu hanya orang yang komen yang paling menarik, yang pertanyaannya paling bagus, dan memfollow, mengikuti, dan mensubscribe semua akun sosial media kami. Oke, terima kasih untuk Mas Jarta sudah berkenan membagikan wawasan kepada sahabat RSA semuanya. Terima kasih juga untuk sahabat RSA dimanapun Anda berada. Saya Maya Gania pamit. Dan saya Muhammad Sudarta pamit. Jangan lupa periksakan kesehatan Anda di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Karena RSA siap, sigap, Islami, amanah, progresif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.